Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa. Sama gua Ani dan partner gua Mas Raga atau Raga. Di sini kita bakal bahas tentang berbagai profesi dan diharapkan ketika kalian mendengar ini kalian tahu mau jadi apa. Dan hari ini kita kedatangan tamu Mas, nggak usah masalah. Hendro Saputra apa? Latarisa aja namanya, udah kayak nama makanan banget. Halo Mas Hendro, sehat? Halo, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Hendro ini profesinya sebagai cook ya? Sebagai cook, jadi doi udah lama banget, 10 tahun ya Hendro ya, lo di bergulat di bidang kitchen ya kan, cook, chef dan sebagainya gitu. Oke. Cook tuh makanan. Cook tuh masak. Cook aku makanan. Aku tahu itu food, Pak. Bahasa itu Inggrisnya. Food gitu. Oke, Ndro, lu sebagai cook udah 10 cook tuh apa tuh cook? Memasak. Soalnya kan kalau kita artiin secara harfiah. Cook itu masak ya? Iya, masak lah ya. Itu masak, itu translating masak. Main job gua selama di bergelut di bidang kuliner itu ya ada yang namanya prepare, terus handle alakat juga. Alakat tuh jadi kayak ada tamu pesan satu makanan dari dapur itu per menu kalau alakat. Tapi kalau misalkan buffet itu kayak apa ya, istilah kata prasmanan lah. Prasmanan ya. Dan selain masak juga kita wajib kayak ngecek barang di dapur, bahan-bahannya kalau misalkan yang lama itu harus dipakai lebih dulu, terus masuk lagi ke barang baru, terus kayak kita cleaning juga, suhu temperaturnya segala macam harus diperhatiin juga. Jadi cook selama ini kan yang orang tahu masak doang. Masak. Cuman kalau kita udah masuk ke kitchen profesional, kita harus tahu segala macam. Kayak macam-macam cutting board juga itu ada beda-bedanya. Apa board? Apa? Talenan. Talenan. Cutting board. Talenan. Jadi ada standar-standarnya juga gitu. Standar. Dari hal-hal simpel. Buat bedanya kayak misalkan motong ayam warnanya apa, motong sayuran warnanya apa. Gitu ya. Kan kalau gua kan taunya cook itu ya, kalau gua pribadi gua kan ya suka masak juga di rumah, tapi kerjaan gue kan mulai dari misalnya kayak gue mau masak tongkol balado, gue harus punya tongkol, gue ambil dari kulkas, pokoknya gue masak sampai gue hidangkan di meja makan gitu kan. Nah itu lu melakukan itu semua? Iya. Dari tadi nyiapin bahan-bahannya sampai lu masak sampai itu tadi sampai di serve-nya. Itu lu yang melakukan dan tim lu gitu. Oke. Menarik. Itu sebagai cook. Nah tapi kalau yang gue tahu tuh kan, gue kemarin tadi malam sih research kan sebenarnya di dapur tuh banyak kan kerjaannya. Ada ini apa nih? Dapur tuh dapur di mana nih? Hotel ya. Kita ngomong perhotelan ya. Hospitality ya. Hospitality. Bukan rumah sakit gak? Hospitality itu perhotelan. Ada kata hospital. Hospitality itu kan ada kayak chef, cook, ada apa gitu ya? Kitchen hand, terus ada chef the party, itu sauce chef, chef the kitchen, executive chef, head chef, whatever. Itu sama sebenarnya kerjaannya, Dok? Atau beda? Makin tingkatannya makin atas makin beda tanggung jawab. Itu level. Oke. Level posisi. Lu boleh cerita nggak dari level bawah sampai level atas? Boleh. Jadi paling basic itu, paling bawah itu steward. Apa? Steward itu yang bantuin cuci piring. Tadi gue kitchen hand itu. Bagian cuci piring. Jadi kalau gue masuk itu dulu dong. Kalau baru mulai tuh lu harus cuci piring dulu. Enggak juga sih. Maksud gue tergantung background si personalnya itu. Oke. Tapi rata-rata kebanyakan yang misalkan lulusannya bukan dari perhotelan, sebenarnya pelajar perhotelan masuk ke hotel, dia pengen tahu dunia kitchen, dia masuknya di situ dulu. Oke. Mulai dari mostly. situ. Jadi sambil dia di steward, sambil dia belajar buat masak segala macam, baru dia naik ke cook helper. Kalau misalnya emang ada kesempatan, dia naik ke cook helper. Cook helper paling basic. Cook helper ngapain tuh? Cuma motong-motong doang. Preparation. Ya, preparation doang. Dia belum boleh masak. Sama jatuhnya kayak anak training, anak magang dari SMK atau dari universitas.
itu masuknya ke helper dulu. Oh, Itu tuh pasti situ dulu. Pasti. Saya nggak boleh lu tiba ujuk-ujuk. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. walaupun udah Kirain. sekolah tinggi-tinggi tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke. Oke. Terus baru dari helper baru ke cook. Nah ini posisi gua. Posisi gua udah kayak nge-assist demi chef atasan gua lagi. Oke. Preparation, terus kayak ngecek barang apa. Misalkan ada yang sold out, lu lapor bahan ini habis nih chef gini. Oke. Gua order dong gitu segala macem. Itu lu orderin juga. Gua ngelapor. Oh, ngelapor. Yang order nanti si demi chefnya. Oke. Gitu. Demi chef the party. Nah itu udah masuk ke tanggung jawab dari ya makanan, cek quality. Kalau misalkan ada makanan yang jelek, Yang jelek tuh udah dimasak atau? udah dimasak tapi rasanya kurang enak gitu misalkan. Oh. Nah, dia yang ngecek, dia yang kena nanti. Oh. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu. Supervisornya lah ya. Supervisor jatuhnya. Oke. Tapi dia nggak masak. Masak juga, Oh, masak masih masak juga. Cuma punya tanggung jawab lebih. Punya tanggung jawab buat- lebih, sama costing paling. Soal Costing tuh apa cost. Jadi kayak budget seminggu misalkan cost lu berapa persen gitu buat beli bahan-bahan. Nah itu dia yang kontrol. Oh, jadi mulai ada manajemennya ya. Mulai ada manajemennya. Oke. Sebenarnya sih dia lebih ke jadi asisten chef ya. Oke. Ada lagi head chef. Nah itu yang lebih lagi paling atas nih. Jatuhnya head chef atau enggak executive chef. Jadi itu kan sama. Cuman Oke. di misalkan kayak hotel bintang 3 nih, sebutnya paling atas head chef. Head chef. Tapi kalau misalkan udah masuk ke bintang 5 atau yang lain-lain, itu udah masuknya executive Executive chef. chef. Nah, dia lebih kayak bikin menu, rotasi menunya yang dia bikin, terus costing dia juga, sama ya atur-atur. Apa ya, kepala kitchen lah. Kepala kitchen. Kepalanya kitchen. Jadi kayak ya pokoknya semua yang ngatur Semuanya. orang kitchen karyawannya itu iya. sama bahan makanan, costing segala macam, Oke. menu. Oh, dia bikin menu. Cuman Dia bikin menu. yang bisa bikin menu tuh cuman si head itu, chef. Iya. head atau executive chef itu. Oh, yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh. Paling suggest doang ya. Paling Gue saja. bisa kayak gini. Misalkan ide-ide kayak gitu kan. Oh, gitu. Tapi kalau dia bikin menu tuh dia harus bisa bikinnya. Berarti dia masak Iya, dulu. jadi ada misalkan dia bikin menu satu, terus dia training dulu ke anak-anaknya yang lain. Oh, ngajarin begini cara bikinnya ya. Ini cara bikinnya, ini platingnya, baru kalau misalkan udah oke segala macam ACC, kita bikin menu itu, kita serve to the guest gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, di dapur itu kan oke, kita ngomongin kalau yang gue tahu ya hotel atau restoran ya, Indro ya. Kan biasanya kalau di restoran tuh kan ada ya orang dapur ya, pokoknya kitchen staff dan chef dan sebagainya, sama biasanya ada kayak apa sih yang di depan itu yang pakai nerima tamu Yang ya? menerima tamu. Waiter ya? Enggak, tapi maksud gue kayak bukan lebih pelayan, tapi lebih kayak Yang ke nanyain, ownernya. Jadi si chef itu kan kerja sama pemilik restoran kan. Pemilik restoran itu kan bukan chef kan? Bukan, Apa bisa chef? bisa juga chef. Oh, bisa dia kerja sama orang lain. Nah, itu porsi si pemilik bisnisnya sama si chefnya itu mereka apa sih namanya? Sama. Maksudnya kerja sama tuh lu boleh si pemiliknya boleh kayak nentuin menu juga kayak gitu. Apa itu semuanya Ya udah, lebih ke chef tanggung jawab aja? chef aja deh. Kalau itu balik lagi sih. Oh, tergantung. Tergantung sebenarnya. Misalkan gue punya tempat gitu, terus ada orang yang bisa investor segala macam, ngasih lapak lah, ngasih dana segala macam. Perjanjiannya gimana? Kalau misalkan kita boleh ngeluarin apapun yang kita mau, ya itu berarti udah tergantung si chefnya aja. Tapi mostly yang gue tahu mereka juga apa kayak discuss lagi sih sama si ownernya. Oke. Ini menu ini oke nggak buat keluar? Ini oke nggak buat keluar? Kalau misalkan oke, Tergantung ini ya. Tergantung perjanjian Yes, mereka. Oke, berarti kalau si itu restoran itu punya si chefnya berarti bebas. Bebas. Tergantung si chefnya mau kayak gimana. Oke. Balik lagi ke profesi lu tadi kan sebagai cook ya kan di kitchen. Berarti itu tadi udah pasti secara level dari habis cook lu bakal jadi chef de pastry tadi. Iya, demi chef dulu. Jadi ada cook, ada demi chef, ada chef de party, ada sous chef, executive chef. Oh, itu udah pas itu level up. hierarkinya lah saya kalau di kitchen su ya. Oke, tadi berarti kalau kita balik ke background deh, Tadi kan kita sempat mention berarti kalau karena gue nggak punya background perhotelan, jadi gue pasti Cuci karena gue pernah juga dulu. nanya ke dia kan, pasti cuci piring dulu. Tapi kalau di level chef tadi misalnya mau jadi cook atau mau jadi apa di atasnya cook, itu sebenarnya kalau lu punya level perhotelan atau nggak tahu ada sertifikasi atau apa itu bisa langsung ke situ atau tetap lu harus mulai dari bawah atau kayak gimana? Tetap harus mulai dari bawah. Dari preparation itu dulu. Iya. tadi. Dari prepare Paling masuknya langsung helper.
bukan yang bukan cuci yang steward piring. ya. Kalau steward itu kayak apa ya? Orang-orang umum yang basicnya bukan perhotelan, cuman dia pengen masuk ke dunia hotel. Oh, belajarnya tuh dari situ iya. dulu ya. Oke. Jadi ya tetap lu pasti dari bawah ya ketika lo masuk di Yes. level 1. Walaupun lu punya sertifikasi A B C D F G. Walaupun sertifikasi. Pasti gue nggak bisa dah. Gue sempat mau sertifikasiku. Tetap harus ada experience di dapur beneran ya. Oh, I see. Menarik. Kalau kita nggak tahu realnya kan, jadi kita ini realnya Anda. Ingat gak sih gue pernah nonton Kitchen Hell, lu tahu nggak? Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. From Bener nggak sih? Emang se pressure itu di kitchen tuh atau pressure itu. Oh gitu. Yakin lah. Bukan karena Gordon Ramsay galak aja. Iya. Bukan. Se pressure itu. Iya. Gue kira karena itu hiburan aja. Kayak ada satu acara juga kan di Indonesia kan yang judge soal makanan, Master Chef. Orang tahu itu chef-chefnya galak banget kan. Ada yang lebih galak kalau di kitchen. Itu bukan settingan. Maksudnya emang pressure-nya seperti emang chef tuh galak. Itu. Mostly. Oh. Kenapa dong? Kenapa apa yang bikin mereka galak dan kenapa se ekstrem itu environment-nya? Biar apa ya? Biar mentalnya dapet sih, ngebangun mental sih jatuhnya. Kenapa lu harus punya Kuat, sekuat? Emang kuat. kenapa lu butuh sekuat? Lu bukan militer. Iya, tapi kitchen itu disebutnya militernya hospitality. Iya, why? Iya. Jadi ya lu harus kerja cepat, lu harus kerja tahan banting segala macem. Karena kan yang orang tahu kita masuk kitchen cuma 8 jam kerja kan, tapi bisa lebih dari itu setiap hari. Kayak tadi gue tadi malam itu masuk jam 9 malam. Gue baru keluar kitchen itu bisa tadi itu jam 10 lewat. Pagi. Oh. Lah, tapi kan udah tutup. Ada room restorannya. service. Oh. Ada room service dan yang jadinya. night shift itu tugasnya lebih ke prepare untuk breakfast. Oh iya. Oh, jadi kita punya manajemen. buffet, kan? Gitu. Oh, lu shift malam tapi lu punya tanggung jawab prepare buat yang pagi, biar pagi itu lebih cepat kayak gitu. Oh, gitu. Militernya di mana? Gue pasti nggak dapat militernya di mana. Seserem apa? Makanannya kalau nggak enak. Ya, kayak gitu. Jadi nggak ada toleransi ya kalau misalkan kayak misalkan bahan jelek. Kalau misalkan tuh bahan jelek ya udah lu nggak usah keluar. Jangan dikeluarin. Jadi nggak bisa kalau misalkan lu masih maksain keluar, otomatis tamu komplain dong. Oh, sebenarnya itu kan key-nya. Jangan sampai ada yang komplain. Terus kayak masalah ya apa ya? Disiplin lah. Disiplin. Disiplin. Militernya disiplinnya kali ya. Lu masuk kitchen jam 7 masuk ya jam 7 datang, atau bisa lebih cepat lagi dari jam 7. Setengah 7 udah di kitchen. Lu mesti ngelihat tempat kerja lu kayak gimana ya kan, sekelilingnya bahan apa aja yang belum ready. Jadi ada to-do list juga lah. Ya kebanyakan orang kerja gitu kan, ada to-do list. Iya, kita biasa kalau kantoran to-do list ya. Terorganisasi kan kerjanya. Ya, kayak gitu sih. Terus kenapa ya gue nggak bisa ya kan, iya sih, karena gue gak bereksperience ya kan, karena lu yang experience jadi ngerasa emang separah itu. Oke deh, ini pengalaman gue ya. Jadi gue kan D1, kuliah tuh D1. Perhotelan itu ya? Iya, perhotelan. Gue magang di salah satu hotel Jakarta di Mangga Besar dulu. Jadi apa tuh? Helper. Bagian kitchen ya. Ya sebenarnya sih emang gue masuk kitchen selain hobi, dulu kan bantuin almarhum mama. Terus gue ngeliat juga acara-acara beberapa TV kayak gitu. Kayaknya asik nih masak. Iya, ya. kayaknya asik nih. Pikiran anak muda saat itu ya kan. Masuk kitchen asli, gue kerja masih lelet, masih bego segala macem. Itu yang namanya didorong, dilempar pen segala macem, dimaki-maki, itu beneran. Sebulan pertama gue mikir ini kitchen kayak gini aslinya. Gak kayak masak di rumah. Iya, masak di rumah santai ya kan, lu selesai baru 3 jam baru selesai. Kalau masak di rumah paling kalau salah yang ngomel emak doang ya. Iya. Ini mulutnya lebih tajam ternyata dari nyokap. Ya, kayak gitu sih. Iya sih, benar. Berarti emang pressure-nya tuh di lingkungan kerja cukup tinggi ya, bukan tempat yang santai-santai. Iya, bukan santai-santai. Lu nggak ada tuh ketika lu udah tank gitu zaman lu shift lu tuh nggak ada santai-santainya. Nggak ada santai. Lu tuh harus gerak gitu kan, kalau lihat di TV-TV kan lu harus gerak gitu kan. Speed lu harus cepet. Ritme ya. Terus kayak konsisten rasa segala macem. Itu sih yang bikin ya dapur juga panas ya kan. Nah iya. Kalau misalkan ada orang bikin kesel dikit ya udah gitu. Apa aja dikeluarin. Banyak api. Lempar ke minyak, enggak gitu ya. Gue penasaran sama ini. Kan di dapur itu kan, ya dapur tergantung ada yang besar ada yang enggak. Terus banyak orang kan, Bro. Dan tadi gue bilang lu harus gerak semuanya. Itu
gimana cara kayak kalian menjaga itu gitu kan, bisa aja lu tabrakan, bisa aja lu kayak gitu. Itu gimana? Itu gimana caranya? Ya apa ya? Alamiah aja lah. Karena ini lu gue nggak tahu siapa yang ngatur. Ini, gitu. Oh, ada briefing. Setiap masuk. Setiap hari, setiap saat. Setiap sebelum mulai kerja nih, kayak misalkan ganti shift, kita briefing dulu. Oke. Nah, misalkan si ini, lu bagian ini, lu bagian ini, jadi apa ya, kebagi-bagi lah gitu tugasnya. Jadi udah tahu. Job desk apa aja, jadi udah tahu. Kalau lu kan di hotel ya, kalau di hotel itu kan menunya udah pasti itu aja kan. Saya nggak pernah sesuatu yang di luar menu gitu. Ganti-ganti. Kalau di luar menu biasanya itu jatuhnya ke promo. Promo of the month, kayak food of the month apa aja. Kayak misalnya kemarin ada acara Agustus ya kan. Kita di hotel gue itu ada mie terbang. Gastronomi. Itu yang pakai garpu kan? Iya, garpu segala macam. Jadi semua unit di perusahaan gue, chef-chefnya itu bikin menu. Nah, khusus di Agustus ini. Oke. Lebih gitu. Kalau di rotasi hotelnya ya kebanyakan itu aja, muter lagi. Jadi kalian juga udah kayak udah hafal. Ketika menu ini gue harus ngapain gitu. Saya udah di luar kepala lah ya. Makanya untuk menjaga ritmenya. Yes. Setahu gue lu pernah di Hendro ini pernah di kapal. Yeah. Kapal. Di kapal nelayan. jadi Popeye gitu. Mancing dulu baru masak. Di kapal apa namanya gue lupa. Dulu gue di Royal Caribbean Cruise Line. Cruise Line itu kapal pesiar. Rute mana tuh? Gue dulu di Amerika Latin jatuhnya sih. Itu Amerika Latin. Homeport gue di Miami, Florida, Orlando, Meksiko, Jamaika, sekitar situ aja deh. Oke, itu mana deh? Itu sekali berlayar berapa sih? 1 minggu. Misalkan 1 minggu nih di kapal. Tiga tempat. Enggak 1 minggu di laut terus enggak. Jadi misalkan Senin kita ke Cozumel, Meksiko. Hari keduanya kita di laut. Hari ketiganya kita mampir lagi kemana gitu. Keempat, kelima di laut lagi. Hari keenam Malabuh kemana baru gitu. balik lagi ke pelabuhan yang pertama. Jadi angkut penumpang lama. Angkut penumpang baru, turunin penumpang lama. Jadi nggak di kapal terus. Kecuali yang crossing ya. Kayak misalnya dari Amerika mau jalan ke Europe atau ke Asia. Nah itu baru bisa setengah bulanan di laut. Gitu. Tapi lu nggak yang crossing gitu berarti ya? Belum berarti. Lagi target lu ya. Kenapa tuh? Kenapa nyari yang crossing? Pengen tahu negara orang aja sih. Lebih ke situnya ya. Pengen luar negerinya. Mungkin lebih pengen lama di air gitu. Di air apa jadi ikan di laut kan. Tapi lu ketika di kapal itu sama, maksudnya kerja apa yang lu lakukan ketika sekarang di hotel atau lu kan dulu pernah di hotel juga kan sebelum di kapal. Nah, itu sebenarnya sama atau beda gak sih sebenarnya ketika lu di kapal pesiar sama di restoran atau di hotel yang di darat? Kalau kerjaan hampir sama. Cuman jam kerja lebih ekstrim. Di kapal. Di kapal. Apa yang bikin ekstrim? Gue masuk, gue split shift. Jadi gue masuk itu jam 5 subuh sampai jam 11 atau jam 12 siang. Break sekitar 3 jam. Masuk lagi jam 3 atau setengah 4. Beres kerjanya itu jam setengah 11 malam lagi. Itu karena apa? Karena emang staffnya kurang, dimaksimalkan ya? Iya, lebih ke situ ya. Jadi nggak terlalu banyak staff si kapalnya dibanding tamunya kayak gitu ya. Oke. Terus kontraknya 8 bulan. 8 bulan itu tanpa libur sama sekali. Ya, tapi lo abis itu libur lama kan? Iya, tapi kerja tiap hari ya. Iya. Karena berlayarnya selama ya. Ya. Dan juga kan tamunya kan nggak dikit ya. Iya. Pasti full kan rata-rata. Passengers kapal yang kemarin itu 7.000 full. 7.000. Kira gue gak sebanyak itu, banyak kira gue 7.000 sekali kapal berangkat kapal lu itu ya. Ada lebih besar kan. Wow. Tapi itu jadinya tuh restoran di kapal itu atau emang apa dapur kapalnya gimana sih gua? Lu tuh jadi bekerja itu jadi di kapal itu ada restorannya gitu ya. Di kapal ada kitchennya, ada restorannya. Ada banyak tapi. Ada banyak. Oke. Sama lah sebenarnya kayak kitchen di hotel gitu kan. Cuman dia hotelnya kapal. Jadi di kapal. Hotel ngapung lah. Hotel ngapung gitu kan. Belum pernah kita ya? Iya belum makanya
Masih Tapi lu waktu itu terus kita nanya-nanya. ada teman gua sama Hendro juga namanya Heru. Lu Iya. bareng sama Heru juga? Enggak, waktu dia itu? beda company dia itu Aida. Oh. Kapal juga. Tapi tak kapal juga. Sama kapal. Maksudnya beda ya? Beda Beda. Tapi Beda. periodenya beda juga ya waktu itu? beda juga. Oh, duluan lu ya? Duluan gua Oh, eh duluan dia. duluan dia deh, duluan dia baru gua. Oh. Cuman dia udah stop pas gua masih di kapal. Berarti waktu itu lu di kapal berapa tahun, Bro? Dari tahun berapa? Dari 2015 sampai 2019 Itu pas 19 sebelum Covid ya? sebelum Covid. Sebelum Covid. Pas Covid udah keadaan berlayar. Gak bisa. Nggak bisa. Nggak Berhenti dulu Ah, berlayaran. gitu kan. Sekarang lagi rame-rame lagi. Iya. Iya udah mulai buka lagi ya. Salah satu yang salah satu yang berdampak banget ya kan. Mm-mm. Gitu. Kan Ro, tadi pas lu di kapal itu kan lu di luar negeri kan. Berarti lu harus ada skill English. Harus pasti. Iya. Jadi tapi ketika lu kan sekolah perhotelan kan yang tadi itu emang dibekali atau itu another? Gua bisa bahasa Inggris ketika kuliah. Oh. Jadi ada satu mata pelajaran masuk kelas itu dari awal masuk sampai selesai kelas lu diharuskan ngomong bahasa Inggris. Oh. Bisa nggak bisa lu harus coba pokoknya gitu. Tapi itu emang prepare buat itu kan? Maksudnya ketika lu masuk sekolah perhotelan itu emang udah jadi bagian apa sih Ada kurikulum, mata kuliahnya. Iya. kurikulumnya gitu. Oh jadi emang sudah lu disiapin gitu kan. Andro, kalau boleh cerita dari lu sekolah perhotelan ya kan? Itu tuh apa namanya ya? Sebenarnya bukan pet apa sih namanya kayak karirnya? Apakah cuman ke chef ini atau bisa kemana-mana sih? Bisa ininya? kemana-mana. Kemana? Bisa kemana-mana. Kemana? Apa tuh contohnya kemana? Iya bisa jadi Kita- misalkan dari chef lu juga bisa jadi food konsultan, bisa Food juga consultant. jadi kayak misal Apa itu dia? lu pengen buka restoran nih, datang ke gua yang bikin menu, gue ngasih ide segala macem, ngasih layout kitchen kayak gimana, bla bla bla. Ya, jadi kayak konsultan aja sih. Konsultan. lebih Oh, ke ada kayak konsultan gitu juga ya? ada juga Oh, jadi nggak mesti lu harus jadi tukang masak terus nggak, gitu atau enggak. enggak. Bisa jadi manajemen, masuk ke manajemen juga bisa. Manajemen perhotelan Iya, gitu. Oh, ada ke situ. Tapi kalau spesifik ke yang lu bilang tukang masak itu harus ada basic perhotelan itu. Lu harus sekolah perhotelan itu. Enggak juga. Enggak juga. Ada juga yang bukan orang perhotelan masuk ke kitchen, ada juga. Tapi dengan tadi syaratnya lu Iya. mulai dari bawah banget gitu kan. Atau misalkan langsung jadi helper, kalau lu tahan banting, lu lu siap dimaki-maki dengan segala konsekuensinya ya nggak apa-apa, gitu aja sih. Soalnya gue pernah, gak tau kapan tuh ya, gue pernah cerita kayak menarik karena gue nonton itu. Apa? Hell's Kitchen? Iya. Kenapa Itu jadi menarik itu dimarah-marahin loh? Enggak, tapi ya itu pressure-nya kayaknya seru. Iya. Tapi kenyataannya emang gitu kan? kenyataannya kayak gitu. Enggak, tapi lu ngerasa oh ya, maksudnya ya ngerasa fine aja dengan pressure itu, atau lu sebenarnya harusnya gue nggak jadi ini nih. Fine aja sih. Fine aja. Lu Apa yang membuat lu Ja- fine-fine aja? Ya itu. Apakah passion cie. uang ya atau ada rasa kepuasan Kalau lo bikin makanan kah? senangnya kalau gue bikin makanan, terus gue bikin makanan itu enak, orang itu suka, di situ sih puasnya gue. Oh, Lu tahu orang itu suka dari mana? Kan Ya misalkan gue bikin ya kan, terus kadang-kadang ada aja kan yang ngomong ke feedback, belakang gitu. Oh, Ini siapa yang bikin gitu ya? Enak nih makanannya. Sekedar gitu dong. Oke, thank you. Tapi dalam hati gue tuh kayak, oh ya udah. Berarti makanan gue proud. well untuk deserve lah gitu ya kan. oh iya. Tapi kalau misalkan ya namanya gue manusia ya kan, gue kadang enak, kadang gak enak. Nah kadang gak enak gue feels like shit sih. Ya gimana lagi gitu Iya. kan. Itu lu simpen aja buat improvement gitu Tapi kan. yang namanya kritik segala macam pasti gue simpen, gue denger buat perbaikan lagi sih ke depan. Kalau lu denger doang kan, gak lu perbaiki. Enggak, gue catet kok. Catet doang kok. Gak pernah Saya dilihat catat tuh di dulu. situ. Terus sekarang lu di hotel ya kan? Iya. Nextnya apa, Andro? Lu mau tadi ya cari apa? Kapal lagi? Kalau bisa sih, gue pengen kesana. Cuman gue pengen punya usaha sendiri juga man. Lu sempat usaha kan? Itu dibuat Usaha sendiri tuh buka Kopi. restoran. Kopi, KP. tapi belum ada tempat, masih online. Oh, Gue mencoba jadi pedagang. tapi tetap masih di dunia kuliner. Ya, F&B lah. Tapi penasaran tadi kalau
gimana sih cara lu bisa di kapal? Lu udah pernah gitu kan? Mungkin ketika nanti lu cari bakal kayak gitu juga modelnya. Nah itu gimana sih caranya biar bisa orang-orang kalau mau kayak apply di kapal? Ada Baru lulus nih, perhotelan atau apa gitu. ada agensinya sih di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Jadi lu masuk ke agensi itu, lu masukin data, interview dulu sama HRD-nya, terus kalau misalkan emang lolos, lu tunggu user tuh dari si pihak kapalnya. Kalau misalkan lolos, baru deh lu urus dokumen segala macem, paspor, visa, buku pelaut segala macem. Kalau misalkan udah oke, buku pelaut. Buku Lu pelaut. nggak jadi pelaut? Tapi kan kerjanya di laut. Oh gitu. Simon book Kira gue visa doang cukup enggak Gua ya? visa, paspor, Simon book, terus ada lagi yang namanya sertifikat segala macam tuh kayak BST, Basic Safety Training. Macem banyak macam lah. Kalau misalkan udah komplit segala macam itu baru lu bisa berangkat. Jadi sebenarnya Nggak langsung ke perusahaannya berarti emang ada Enggak. agensi. Ada dulu agensi, ya? ada penyalurnya. jadi lu kenal sama pemiliknya gitu. Bisa juga nggak kalau kayak gitu? Orang dalam. Orang dalam pasti bisa lah, kalau itu nggak mungkin nggak bisa ya nggak sih? Iya kan, pastilah. Oke. Kalau lu dari dulu sebenarnya emang udah mau jadi ini ya, misalnya lu emang udah passion lu suka dari masak gitu katanya. suka masak, jadi lu kuliah itu kerja kayak gini. Jadi ada sepupu juga nih. Ada sepupu gua 2 orang di kapal. Waktu gua masih SMP itu. Insan kan. Kok sedih semua kali. Waktu masih SMP itu emang gua kan SMP juga sama dia, gue lupa. Lupa Gondo. lupa ya. Udah lama banget soalnya. Ya pas di SMP gua kan emang seneng masak segala macem ya kan. Terus nah sepupu gua ini kayak ngedoktrin gitu loh. Udah ada cerita-cerita. Ayo udah sini lo. nanti kerjanya di kapal aja atau nggak dunia perhotelan asik loh, bisa jalan-jalan nih segala macam. Jadi gue dikasih manisnya saat itu tuh dikasih bayangan Dia manisnya. udah dapat manisnya soalnya ya. Oh oke lah ya segala macam. SMK gue naik SMK pun gue perhotelan. Iya, lu sama kamu. Jadi ini kayak lumayan pure blood gitu ya. Dari SMP masak, SMP perhotelan. Cuma ini cerita nakal masih muda nih. SMK itu gue nggak naik. Gue nggak tahu, gue itu nggak tahu cerita itu. apa nakalnya nggak naik? Dari kelas 2 ke kelas 3 itu gue bolos 1 bulan lebih. Allah, Cuman karena dulu kan banyak acara-acara band-band kayak gitu nggak sih? lu itu mah gue mah enggak, Ya, Gue kira buat masak. Enggak. Keluar jalur tuh situ tuh. Akhirnya gue nggak naik. Akhirnya gue ke paket C. SMA lulusnya paket C gue. Gue nge-apply paket C, pakai ijazah paket C tuh nggak ada yang manggil segala macem. Wah depresi lah gue ya kan. Apply kerja. Apply kerja. Mana tuh? Ke Hotel? apa tuh? Resto segala macem. Cuman nggak ada yang manggil. Udah akhirnya gue minta lagi ke orang tua. D1 lah mah. Gue kuliahin lagi. Janji deh ini bener nih nggak bandel lagi ya kan. Akhirnya udah tuh dimasukin kuliah, ya udah. Di kuliah baru gue tuh bener-bener kayak belajar lah gitu. Gimana sih ini perhotelan segala macam. Oke ya. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi penghasilan tetap. Profesional. Secara profesional sekarang ya. Mention tuh penghasilan. Lu mau tanya? Iya. Berapa Biar agak aja bayaran aja. waktu kalau misalnya nih kasusnya bukan gue sih, misalnya orangnya baru lulus gitu ya, fresh graduate, waktu mulai kira-kira tuh berapa sih yang bisa dapat ya. Jadi pakai ukuran waktu lu dulu juga nggak apa-apa sih tahunnya. Yang penting lu kasih tahu tahunnya. Dulu 2012 itu gue masih training, lulus juga di 2012. Akhirnya gue, masuk kerja ini nggak langsung staff kontrak nih. Trainee dulu. Bukan. Jadi ada casual. Dia hitungannya per hari doang dibayarnya. Oke. Nah, tanpa benefit lain-lainnya. Di zaman itu, harian. Di zaman itu gue dapet 50.000 sehari. Per hari. sehari. Itu Jam kerjanya? Itu tuh lo di hotel itu kan yang Sarapan pasif. Pasif. Ya. Itu di hotel. Jam kerjanya ya 8 jam, 9 jam. Oh, iya. Tapi itu lu buka belum dapur apa? Dapur. Udah dapur. Cuman masih paling bawah. Paling bawah itu. Yang apa? Yang nyuci piring apa, yang helper? Enggak, yang helper. Oh, yang helper ya. Oh, gitu. Jadi helper segitu. Berapa tahun atau berapa lama yang diperluin buat dari helper jadi pegawai? Jadi staff. Jadi staff. Biasanya. Penilaian manajemen juga penting sih di situ.
Jadi kayak ini orang udah layak belum nih buat dikontrak. Itu berarti segala macam. tadi nilai si chef Ya. yang di dapur itu kan, Oh, supervisor chefnya. itu. Kalau misalkan menurut dia ya udah nih, udah oke nih gitu kan. Terus ada manning juga ya kan. Ada jatah buat satu orang buat naik staff, ya Iya. itu baru bisa. Ya let's say 3 bulan sampai 6 bulan lah. Oh, Lumayan ya. Cuman tergantung ya balik lagi ke manajemen Kemana-mana perusahaan. tergantung perusahaannya Iya ya. sih. Kalau Keputusan- butuh cepet, Mm-mm. bisa cepet. Kalau enggak, ya oke. Lumayan. tapi berarti lo harus latihan motong Motong atau segala apa? macam iya. Itu latihan. Itu setiap hari gitu. Setiap hari. Karena job lu itu. Zaman gitu gue kan. training. Kalau Kalau gue lu- training tuh gue udah langsung harus belajar kayak gitu-gitu tuh. Lo latihannya harus di tempat kerja atau ya udah di rumah lo potong gitu semua. Di rumah kadang-kadang kayak bahan yang tumpul ya, terus kayak jari doang begitu doang tuh. Oh. Cuman kalau misalkan di tempat kerja ya sambil kerja kan Sambil jatuhnya kerja kan. kan. Ya banyak lah berapa luka. Oh iya itu ya. Jadi benar-benar udah pressure-nya. Lu kayak diri begitu. sendiri ya. Ada Pekerjaannya. api, ada benda tajam. Cukup berbahaya ya. Tapi sekarang tuh dengan posisi lu saat ini ya kan dengan 10 tahun experience, gua nggak nanya nominal tapi is it apa ya mencukupi? Mencukupi. Sangat Stabil. 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 Dengan cook tadi ya. Dengan Sebagai cook. Sebagai cook, apalagi sebagai chef dan lain-lain. kalau kita ngomongin kerja di hotel, penghasilannya berapa? Jadi kalau penghasilan gaji pokok kayak tetap UMR. Cuman kita punya yang namanya uang servis. Jadi gitu. okupansi Kita nggak hotel setiap hari berapa nih? Nanti ada penghitungannya tiap bulan bisa lebih. Ya, sekarang intensifnya dari situ. Oke. Jadi semakin besar hotelnya semakin ramai Pasti. itu Semakin semakin gede. besar ya. Iya. Oh, Itu dari situ bocorannya. ternyata. Wah. Makanya saya gua milih tuh- perhotelan. Gue mau dong, Bro. Tapi gue gak mau jadi Alibaba. Kemarin temen dia punya apa sih Hainan ya, restoran Hainan. Oh Gue iya, nanya ke nasi dia Hainan. butuh staff nggak apa-apa deh, gue mulai dari awal. Tapi Gua kan gitu itu bukan mulai. hotel. Resto. Beda ya? Jauh Ada beda ya? ada resto, ada fine dining restoran, ada hotel. Fine dining itu Fine yang dining itu mewah nggak sih itu. kayak platingannya cantik-cantik. Iya, Ya. yang kecil-kecil itu. Tapi dikit makanannya. Iya. Tapi bagus. Menu susunannya ada dari appetizer, masuk ke soup, masuk ke main course, masuk Iya, ke gitu. dessert segala macam. Jadi lu makan tuh kayak manner banget gitu. Terus gue gak ada menu. Kenyang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau buat gua nggak. Tapi lu pernah itu jatuhnya industri ya? Iya. Modelnya. Lu bersama 10 Gua tahun ini belum. belum? Belum. Apa aja belum yang masuk, udah lu? belum masuk ke fine dining. Lu ranah kapal, restoran, hotel. gitu. Iya. Oh. Kalau fine dining beda lagi. Fine dining beda lagi. Sama kayak sebenarnya kayak kalau dari Beda makanannya doang atau Sistem kerjanya juga beda. sistem kerja di beda dapur juga. juga beda? Sistem Nah kerja itu tuh yang salah satunya contohnya kayak di Hell's Kitchen. Hah? Satu menu, satu plating nih. Hah. Ada daging, ada sayur, Iya. ada saus kan. Jadi satu orang daging, satu orang Iya, ada saus, kayak satu gitu. orang sayur. Kayak gitu. Oh. Baru masuk ke namanya tempat Depannya. platingnya itu. Si chefnya itu yang plating, dia plating baru keluar. Oh, itu yang lu bilang sistemnya beda. Jadi misalkan kalau si daging udah keluar tapi sayur belum keluar, nah itu salahnya situ. Ini daging udah keluar tapi sayur belum keluar. Keburu dingin nih Keburu gitu dingin kan. nih ya kan. Jadi makanan Pressure yang, ya, yang harus keluar itu Yang mana harus duluan? anget gitu. Oke. Bisa banyak juga sih industri. Tapi kalau dari kayak background perhotelan, lu perhotelan gitu, itu cuman tapi tetap ranah di cook gitu kan? Apakah cuman bisa kayak di perhotelan? Apa kayak kan sebenarnya kalau kita ngomong hospitality perhotelan dan masak gitu kan, itu kan bisa di mana aja, kayak ada mungkin tadi kan di kapal, terus ada nggak tahu di pesawat ada juga nggak sih? Pesawat ada? Pesawat Ada yang kayak masak gitu kan? Ya kan ada juga ya. Terus kayak di rumah sakit juga kan butuh Rumah sakit chef. Nah itu sebenarnya sama backgroundnya atau sebenarnya beda? Kalau yang di rumah sakit beda. Lo Dia, harus dia lebih jatuhnya ke ahli gizi sih. oh harus ahli gizi, beda ya. Jadi lu ngerti gizi segala macem lah. Gua nggak tahu deh itu apaan. Berarti beda ya sama. Beda. Tapi Rasa lu kalau masakannya mau ke juga sana, lu harus punya itu ya, skill ahli gizi Iya. dan sebagainya. Oh. Dan itu biasa itu harus sekolah lagi biasanya apa? Yang Apa gue kursus? tahu sih. Sekolah. Ya sekolah sih. Sekolah ya. Harus itu apa sarjana ahli gizi gitu. Iya. Oh. Tapi dia nggak masak ya? Masak juga sebenarnya. Tapi nggak Masak, cuman nggak se Healthy komplikatif. food kali ya. Rasanya Sambar juga sebenarnya. beda rasanya ya. Iya, sama Bahasanya sistemnya juga tambah, beda iya. juga kali ya. Customernya juga beda. Sangat beda lah orang sakit Pasien, sama customer. pasien. I see.
Oke, menarik. Gue pengen belajar gimana, Bro. Gue tuh kemarin tuh kan gue break kan dari kerja ya udah hampir setahun. Terus gue berpikir gue mau ambil sekolah. Ada, lu tahu nggak sih nama sekolahnya? Aduh gue lupa. Joyful, tau nggak lo? Belum denger. Tapi itu tentang apa? Makan, masak kan? Iya, jadi gue kayak sekolah 1 tahun gitu, terus gue dapat berbagai sertifikasi, terus kayak gue kalau lu bukan gue sih, kalau kita masuk situ, ntar lu didistribut ke berbagai hotel. Oh iya, gitu. ini serius lu ngambil itu? Ya nggak jadi ngambil lah, Oh, nggak jadi. mahal. Oh. Kirain gue murah kan, ternyata enggak. Nggak jadi, investasinya lumayan ya. Luar biasa. Tapi 1 tahun doang. Ya, lu tahu kan pernah gue ceritain berapa Ya 1 tahun doang. Iya, investasi segitu. Tadi tetap aja lu nggak menjamin lu. Iya nggak bisa, soalnya tadi tetap harus dari bawah kan, lu nggak bisa ujuk-ujuk jadi. Perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang. Butuh berapa tahun tuh biasanya? Apa tuh? Kalau Dari helper. in general ya, misal kita mulai dari awal sampai lu jadi head chef ya tadi. Itu biasanya rata-rata lu tahu nggak orang tuh butuh berapa lama? Dari Yang lo bawah kenal banget gitu. sampai Yang atas gue banget. kenal ya. Ada yang cepet, ada yang lama sih. Cepetan Cepet berapa? bro. Back to personal. Jadi kayak lu bener-bener ngejar jabatan kan nih, ngejar posisi kan nih. Kalau gue sih emang gak begitu ngejar ya. Yang penting kan gaji. Yang penting gue ya. iya. Terus gue menjalankan kerjaan gue sesuai hobi gue, udah itu aja. Oh iya. Cuman temen gue ada yang kayak dari misalkan 2012 sampai 2018 udah jadi eksekutif chef ada. Ada yang lebih cepat dari itu ada. Jadi back to personal, back to keputusan manajemen juga. Oh banyak. Terus banyak faktor lah. faktornya. Terus kalau misalnya emang lu bisa ya nunjukin gitu, misalnya emang gue udah worth it nih untuk naik level segala macam kayak gitu sih. Oh ada ini juga ya kayak, Pak gue mau naik jabatan dong, Ya, gimana? mengajukan Gitu, diri kok. juga ada. Oh, Ada juga iya. yang tahu-tahu lu kayak sekarang naik deh gitu. Oh, laki banget orang kayak gitu ya. lagi ada yang kosong. Orang dalam juga jangan-jangan. Enggak, lagi ada posisi kosong aja. Terakhir dong, ada ini nggak pesan buat kira-kira sebenarnya orang seperti apa yang cocok untuk kerja di dapur? Atau ada saran Atau saran pesan untuk yang mau mulai kerja di dapur. profesional sebagai profesional di dapur. Ya. Apa ada? Sarannya jangan menye-menye. Menye-menye itu apa? Menye-menye itu ya terus Slowly ya gitu. slowly lah segala macem, mental lu kurang segala macem ya kan. Ya. Masuk kitchen lu jangan ngebayangin oh gue keren nih jadi chef, mau ke chef jacket segala macem. Jangan ngebayangin itu dulu. Karena lu masuk chef, masuk dunia kitchen, lu selain harus masak, lu harus bersih juga. Lu nggak boleh jijik sama yang namanya sampah. Iya. Oh ya, kita nggak tahu itu tuh kan. Kita selok-selokan ada Iya, kayak ada, iya. Di TV nggak kelihatan granite itu. segala macem kan. Ya, Itu tempat-tempat juga yang kita nggak harus kelihatan, coba. kotor-kotor gitu. Iya. Pokoknya jangan pernah lu masuk kitchen kalau cuma buat gaya-gayaan. Iya sih. Seperti medan perang. Ya, kita aja orang umum nggak tahu kerjaan apain gitu. Oh iya, kayak pekerjaan kita masih lebih santai ya, pressure-nya nggak segitu. Iya, nggak pressure sama api, klien doang. nggak ada benda tajam. Jadi beberapa anak training gue juga kan ada tuh, ada dari SMK lah, dari universitas lah, masuk training baru seminggu 2 minggu cabut. Itu baik dari tadi pressure dari si atasannya, chefnya gitu kan, ngajarin apa disiplinnya kayak gitu, dan juga lingkungan apa aja yang harus lu kerjain banyak gitu kan. Oke. Intinya mah ya harus kuat-kuat lah kalau lu mau masuk kitchen, professional kitchen ya. Mental, Basic, mental, fisik, ya fisik juga. Tapi terakhir, bener gak sih Nggak Dro? apa-apa, nggak terakhir juga apa-apa. Nggak tahu ini kan umur. Di kitchen ya pokoknya pekerja di dapur itu rata-rata banyak cowok. Apa sebenarnya cewek juga banyak sih? Mostly sekarang balance sih. Balance Iya. ya. Dulu cowok banyak. Oh, karena itunya sekarang, kali ya. Tapi sekarang udah 50-50 lah. Dulu malah banyak cowok. Tapi kenapa masyarakat cewek harus bisa masak? Oh iya juga ya. Terus di Nggak kitchen justru banyak harus cowok. Bisa masak itu kalau di rumah, bukan jadi profesional kali. Kalau profesional banyak cowok karena itu tadi ada pressure dan disiplinnya kali. Kalau bisa masak mah semua ya. Semua orang bisa masak. Kalau bisa masak lah. Bisa. Cuman nggak semua orang bisa kuat. Dan- Kalau masuk kitchen profesional, itu sih bedanya. Oke. Nice to know. Karena gue pengen banget, tapi gak jadi kayaknya. Karena cuma pengen seru-seruan doang. Oke, thank you banget ya, Endro udah Thank you. mau jadi tamu nih di podcast. Siap. Kita pengen jadi apa? Pengen udah jadi apa. sharing Pengen banyak jadi buat chef berarti sekarang. info soal
dunia memasak yang ternyata penuh dengan pressure ya. Semoga infonya nih bermanfaat lah ya buat yang dengerin. Thank you juga nih buat teman-teman yang udah dengerin. Kalau lo ada pertanyaan atau saran atau ada ya ide bahas profesi ini lagi dong atau profesi A, B ya, lo bisa kirim aja ke email kita. Emailnya ya ntar baca aja ditulisan kalau ada. Di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Oke. Oke. Thank you. Thank you, Ndro. Thank you. Thank you, Siap. Mas Raga. Ya.